Oke, mau sampaikan kenapa istilah demam berdarah denggi, istilah yang sangat umum dan di mana kita semua sangat familiar, itu sebenarnya istilah yang keliru. Kenapa? Karena istilah yang tepat itu adalah demam denggi dengan berbagai tingkat keparahan. Jadi yang pertama, dilihat dari sebelah atas, kita sebenarnya dengue fever atau demam denggi. Ini ketika pasien cuma pasien terinfeksi virus denggi, lalu menderita gejala demam. Lalu ada gejala lain tadi, misalnya gejala gangguan saluran pencernaan, nyeri-nyeri sendi. Dan mayoritas dari pasien itu di gejala ini. Mayoritas pasien di gejala ini. Namun ada sekitar 1-5% yang bisa berlanjut ke yang kedua, yang kita sebut dengan dengue hemorrhagic fever atau kita sebut demam berdarah denggi. Kembali ke nyamuk Aedes, tadi nyamuk belang-belang tadi, penular virus denggi, dia sukanya air yang relatif jernih, yang kita sebut air bersih. Dia beda dengan tadi nyamuk Anopheles atau nyamuk Culex, nyamuk kebun itu yang suka air kotor juga saya oke aja, saya ladenin. Nyamuk Aedes pemilih, dia sukanya air yang relatif jernih, bersih. Airnya itu ada jamu, ada lumutnya. Ya. Itu juga dia suka nggak Aedes aegypti ini? Suka, Bu, selama airnya relatif jernih. Ya. Karena nanti sesi ketiga kita akan berbicara. Tadi saya udah sedikit preambul nih. Kita manusia sebenarnya hidup di dunia mikroba, dunia bakteri. Ya, contohnya. Dan ada bakteri-bakteri baik yang kita pakai. Contohnya, kita minum yogurt. Ya kan? Minum kefir, makan makanan fermentasi, tempe, tahu, kimchi. Itu berkat siapa? Kan berkat bakteri dan ada berkat jamur juga. Jadi bantuan mikroba itu membantu manusia, ya kan? Untuk meningkatkan kesehatannya. Nah, bakteri Wolbachia juga dipakai dalam konteks itu, dipakai untuk meningkatkan level kesehatan kita. Ya, dan nanti akan saya jelaskan bagaimana caranya. Nah, ya sebenarnya saya mau sebelum kita mulai ke situ, karena tadi Bu Sri juga sudah mengajukan pertanyaannya. Ketika kita menggunakan Wolbachia, ada teknik Wolbachia di mana kalau kita menggunakan ini, kita bisa secara teoritis ya Bu, nggak tahu apakah akan bisa tercapai apa enggak, kita bisa membasmi nyamuk dari muka bumi ini. Ya, minimal nyamuk Aedes, minimal. Ya. Tapi biasanya selalu muncul pertanyaan gini. Biasanya saya tanya ke mahasiswa saya. Pertanyaan saya gini. Menurut kalian, kegunaan nyamuk itu apa sih? Ya, kalau kita bandingkan misalnya dengan kupu-kupu, lebah, ya kan, ya, burung, bahkan kelelawar, mereka membantu penyerbukan tanaman. Ya, tapi nyamuk apa? Apakah dia diciptakan oleh Tuhan cuma sekedar untuk menggigit manusia atau fungsi lain? Memang ada yang bilang dia bantu karena mengisap sari ya, benang sari dari tanaman, dia juga bantu menyerbuki tanaman. Itu betul, tapi nggak sedominan fungsi kupu-kupu atau lebah atau serangga lainnya atau bahkan burung. Ya, itu satu. Yang kedua adalah kalau dia ngisap darah, itu kegunaannya buat manusia apa? Nah, kadang saya mencoba memancing curiosity dari mahasiswa saya, dan saya bilang, kalian pernah coba berpikir gak agak sedikit ekstrim? Dan saya memberikan referensi, ada satu buku judulnya Mosquito, dan di mana buku itu mengajukan satu hipotesis. Nyamuk itu diciptakan kemungkinan sebagai alat Tuhan untuk mengendalikan populasi manusia. Karena nyamuk itu menularkan banyak penyakit. Jadi dengan ada nyamuk, populasi manusia minimal dikit-dikit terkendali. Ya, terkesan kita agak bercanda dalam hal ini. Ya, dan saya mohon pemahaman dari ibu bapak sekalian kalau pernyataan saya agak terlalu kasar. Tapi waktu
abad ke-16, 17, 18 ketika bangsa Eropa banyak migrasi ke Amerika, ke Asia. Satu masalah besar yang mereka hadapi adalah masalah-masalah penyakit yang ditularkan oleh nyamuk. Terutama mereka yang disebutnya yellow fever. Itu banyak bangsa Eropa yang meninggal. Dan banyak istilahnya apa? Mereka sebenarnya settlement ya, desa, kampung yang baru mereka ciptakan dalam waktu setahun 2 tahun hilang dari permukaan bumi karena warga negaranya mati semua karena gigitan nyamuk. Nah, akhirnya menunjukkan sekarang syukurnya untuk yellow fever ada vaksinnya. Makanya penemunya itu mendapatkan hadiah Nobel. Nah, tapi itu menunjukkan bahwa jangan-jangan memang benar ya hipotesis itu ya. Nyamuk itu diciptakan oleh Tuhan untuk mengendalikan populasi manusia. Siapa tahu. Nah, kalau tadi melanjutkan ke pertanyaan Bu Sri, ada impact-nya ke ekosistem nggak? Jujur pertanyaan yang sangat luas. Saya sendiri tidak ada jawabannya. Tapi ada satu paper pada tahun 2011 kalau salah atau 2012, ada paper yang mencoba mengulas itu. Dan kesimpulan dari paper itu, mereka muat di jurnal ekologi ya. Mereka menyimpulkan gitu. Gak ada tuh kegunaan nyamuk. Jadi kalau mau diberantas aman-aman aja. Minimal dari segi kalkulasi matematika akan ada spesies lain yang mengambil alih. Penyerbukan tanaman ada spesies lain yang mengambil alih. Makanan kodok kali dong. Makanan kodok, makan ikan ada spesies lain juga yang mengambil alih. Nah, jadi kalau mau diberantas mungkin nggak ada impact-nya. Tapi jujur ini semuanya spekulasi sih Bu. Apakah nanti akan ada impact-nya? Jujur kita nggak tahu. Ya, tapi nanti akan terkait dengan teknik penggunaan Wolbachia dalam hal ini. Oke. Ya. Nah, berikutnya ada pertanyaan dari Kak Kiki lagi. Itu kalau hewan, misalnya kucing sama anjing, apakah bisa tertular dengan DBD juga? Sejauh ini DBD ini lebih menular pada manusia. Siklusnya cuma antara nyamuk dan manusia. Jadi dia tidak menular pada mamalia lain. Tapi dia bisa menghisap darah si nyamuk ya, bisa menghisap darah anjing atau darah kucing untuk dia bertelur. Sehingga populasi dia bisa terus terjaga untuk menularkan si virus dengue. Tapi siklus hidup dengue itu sebenarnya antara manusia dan nyamuk. Cuma antara aku dan nyamuk. Cuma itu aja sih sebenarnya. Okay. Sekelompok ilmuwan yang getol mengkampanyekan penggunaan Wolbachia, dan mereka terutama terpusat di Australia. Ya, ada juga di Amerika, tapi yang lebih getol ini sampai mereka mendirikan program yang mereka sebutnya World Mosquito Program nyamuk dunia. Itu dipelopori oleh ilmuwan Australia ini. Nah, tadi Bu Sri juga ada menyampaikan Indonesia juga ada melakukan penelitian Wolbachia. Ya, namun di sini saya mau tambahkan dulu karena gini. Ya, biasanya bangsa plus 62 ini bangsa yang paling istilah apa ya, paling kepo di satu sisi, tapi bangsa yang juga ini istilah gini, nanti kita jadikan kelinci percobaan lagi. Udah dilakukan di negara lain belum? Ini tiba-tiba dikirim kayak vaksin COVID, tiba-tiba dikirim di Indonesia dipakai. Nah, bakteri Wolbachia juga dipakai dalam konteks itu, dipakai untuk meningkatkan level kesehatan kita. Ya, dan nanti tapi biasanya selalu muncul pertanyaan gini. Biasanya saya tanya ke mahasiswa saya, guna nyamuk itu apa sih? Apakah dia diciptakan oleh Tuhan cuma sekedar untuk menggigit manusia? Oke, siap. Nah, mungkin kita bisa masuk ya. Sebenarnya ini kan ada rencana di Jakarta ini, terutama di Jakarta Barat, itu kan mulai mau pelepasan nyamuk Wolbachia. Itu kita kurius banget, pengen tahu ya, penasaran ya. Sebenarnya apa sih nyamuk Wolbachia ini, asal mulanya apa sih? Kalau saya baca, ini katanya merupakan hasil penelitian kerjasama antara Monash University di Australia dan Universitas dan UGM di Jogja. Dan dimulai dari tahun 2011. Terus lokasi uji coba pertamanya pernah dilakukan di Queensland, Australia. Apakah itu seperti itu memang benar? Betul. Dan sebelum lanjut, karena yang informasi yang kami dapatkan itu kan
bukan di Monash University ya, tapi di US ya. Jadi yang benar tuh yang mana gitu? Baik. Mungkin saya mulai dari situ dulu ya, Bu. Jadi ada beberapa peneliti terkait penggunaan Wolbachia, dan nanti akan ada slide ya. Namun ada sekelompok ilmuwan yang getol mengkampanyekan penggunaan Wolbachia, dan mereka terutama terpusat di Australia. Ya, ada juga di Amerika, tapi yang lebih getol ini sampai mereka mendirikan program yang mereka sebutnya World Mosquito Program nyamuk dunia, itu dipelopori oleh ilmuwan Australia ini. Nah, tadi Bu Sri juga ada menyampaikan Indonesia juga ada melakukan penelitian Wolbachia. Ya, namun di sini saya mau tambahkan dulu, karena gini. Biasanya bangsa plus 62 ini bangsa yang paling istilah apa ya, paling kepo di satu sisi, tapi bangsa yang juga istilah gini, nanti kita jadikan kelinci percobaan lagi. Udah dilakukan di negara lain belum? Ini tiba-tiba dikirim, kayak vaksin COVID, tiba-tiba dikirim di Indonesia dipakai. Nah, Wolbachia sendiri sudah diujikan di beberapa negara, Australia, negara tetangga kita, Singapura terutama. Dan Singapura nanti saya akan tunjukkan, dia menggunakan pendekatannya agak berbeda, tapi juga menggunakan Wolbachia. Malaysia, Brasil, dan salah satunya dan juga Indonesia. Jadi kita bukan satu-satunya loh negara yang menguji cobakan Wolbachia. Ya, jadi ada data dari negara-negara lain juga untuk menunjukkan bahwa sekali lagi, bukannya manusia plus 62 yang dikorbankan untuk menjadi kelinci percobaan. Enggak. Kita ada peneliti UGM yang kebetulan dosen saya yang mengkampanyekan ini, karena penyakit dengue, kembali lagi ke pernyataan awal saya, ada penyakit endemik, penyakit yang istilahnya sudah mendarah daging di Indonesia, nggak akan pernah hilang, makanya istilahnya endemik. Makanya kita butuh pendekatan baru untuk bisa mengendalikannya. Makanya kita lakukan Wolbachia. Nah, mungkin saya lanjut slide dulu ya, Bu ya. Saya akan agak cepat karena saya tahu banyak pertanyaan terkait Wolbachia, dan mungkin lebih menarik kita nanti melakukan pas sesi tanya jawab. Nah, jadi Wolbachia dapat dilihat di sini sebenarnya sudah ditemukan pada tahun 1924. Wolbachia sendiri adalah bakteri, ya, bakteri yang uniknya hanya menginfeksi serangga, tidak menginfeksi manusia. Oke, itu dulu ya, Bu ya, Ibu Bapak sekalian, hanya menginfeksi serangga. Dan boleh dibilang dari survei yang dilakukan sampai sejauh ini, kira-kira ada 60% serangga yang ada di dunia itu terinfeksi oleh bakteri ini. Tapi belum pernah ada kasus yang melaporkan infeksi Wolbachia pada manusia. Oke, itu satu. Jadi pada tahun 1924 sudah ditemukan. Lalu pada tahun 67 si bakteri Wolbachia ini dipropos untuk sebagai metode pengendalian nyamuk Aedes, ya. Lalu pada tahun 2005 mereka melakukan berhasil, istilahnya bakteri Wolbachia ini berhasil dimasukkan ke dalam nyamuk Aedes, ya. Makanya disebutnya stable Wolbachia infection in Aedes aegypti pada tahun 2005, ya. Nah, terus habis itu mulai diuji cobakan. Tadi seperti Bu Sri sudah bilang, di Indonesia di awal tahun 2011-2012. Nah, yang mau saya sampaikan tadi di awal intermezzo saya, kayak drakor kan, saya sempat ketemu sama orang-orangnya. Yang orang pertama yang sempat saya ketemu adalah ini, Scott O'Neill. Scott O'Neill ini adalah satu dedengkot ilmuwan yang dulu di Monash, lalu sempat pindah ke kayaknya sekarang di Monash juga, tapi sempat di University of Queensland, tempat saya S2 tadi. Ternyata lab S2 saya itu satu gedung sama labnya si Profesor O'Neill ini. Saya waktu itu tuh nggak sadar itu lab Wolbachia. Saya cuma tahu ada papan nama lab Wolbachia, tapi saya waktu itu nggak paham Wolbachia itu apa. Itu waktu tahun 2004 ke 2005. Ya, makanya saya sudah berpapasan nih sama Profesor O'Neill, sama timnya. Bahkan saya beberapa kali menggunakan fasilitasnya labnya dia untuk melakukan eksperimen saya, ya. Nah, itu satu. Mereka jadi sekali lagi bakteri yang
sudah lama ditemukan dan hanya menginfeksi serangga, tidak menginfeksi manusia. Itu dulu yang pertama. Lalu apa kegunaannya? Kegunaannya adalah bakteri Wolbachia ketika dimasukkan ke dalam nyamuk, dalam hal ini ke dalam nyamuk Aedes, ya. Tadi kan seperti pertanyaan Pak Jun di depan, nyamuk Aedes bisa menularkan 3 macam virus: Dengue, Zika, Wolbachia. Yang menarik adalah si bakteri Wolbachia di dalam tubuh si nyamuk Aedes, dia akan berkompetisi, akan saingan sama 3 macam virus itu, dan dia bisa menekan populasi virus dengue. Akibatnya apa? Nyamuk yang memiliki bakteri Wolbachia terus mendapatkan virus dengue, kecil kemungkinan dia untuk bisa menularkan virus dengue lagi, karena ada kompetisi di dalam tubuhnya antara bakteri melawan si virus, ya. Makanya di sini dapat disebutkan nyamuknya, apakah bisa dilihat di bawah ya, nyamuknya nyamuk Aedes yang sudah diinfeksi dengan bakteri Wolbachia ketika menggigit pasien demam berdarah mendapatkan virus dengue, nanti di dalam tubuh nyamuk si virus dengue akan kompetisi nih, akan kelahi nih sama si bakteri Wolbachia, ya. Dan biasanya virusnya kalah, bakterinya yang menang. Akibatnya si nyamuknya nanti menggigit pasien, menggigit orang baru, menggigit orang lain, dia tidak menularkan lagi virus dengue atau virus Zika atau virus chikungunya. Jadi itu satu kegunaan pertama ya, dia akan menekan pertumbuhan virus dengue di dalam tubuh nyamuk. Itu yang pertama. Yang kedua adalah gak cuma menekan si virus dengue, dia juga akan mengubah populasi nyamuk Aedes. Nah, ketika kita menggunakan teknik Wolbachia, kita bisa menginfeksi si jantan atau kita bisa menginfeksi si betina. Ya. Kita manusia sebenarnya hidup di dunia mikroba, dunia bakteri. Ya, contohnya, dan ada bakteri-bakteri baik yang kita pakai. Contohnya, kita minum yogurt, ya kan? Minum kefir, makan makanan fermentasi. Nyamuk itu diciptakan kemungkinan sebagai alat Tuhan untuk mengendalikan populasi manusia. Di sini gambarnya agak sedikit kompleks, Bu. Ibu bapak sekalian, tapi kita mulai dari sini. Nanti saya pakai animation. Jadi ini ada nyamuk jantan, biasanya sedikit lebih kecil daripada nyamuk betina. Di sini warnanya sama-sama hitam. Artinya bahwa dua-duanya adalah nyamuk liar, nyamuk Aedes liar. Nyamuk Aedes liar betina ketemu nyamuk Aedes liar jantan, ketemu terus akan bertelur, dan telurnya akan menetas melahirkan anak nyamuk Aedes yang liar juga. Oke, pakai warna hitam. Nah, ketika kita menggunakan teknik Wolbachia, kita bisa menginfeksi si jantan atau kita bisa menginfeksi si betina. Ya. Nah, yang pertama dulu, kalau kita menginfeksi si nyamuk jantan, makanya di sini gambarnya berubah jadi warna hijau nih. Ini pendekatan yang dipakai di Singapura. Ya, dan ada beberapa tempat di Amerika Serikat juga kalau saya berusaha menggunakannya juga. Mereka menginfeksi nyamuk jantan dengan bakteri Wolbachia. Dan yang menarik, ketika nyamuk jantannya sudah terinfeksi bakteri Wolbachia, dia tidak bisa menikah. Ya, saya pakai istilah menikah aja ya, ibu bapak sekalian. Dia tidak bisa menikah dengan nyamuk Aedes liar yang warna hitam. Karena ketika mereka menikah, ya, jantan Wolbachia ketemu betina liar, ketika mereka menikah, telur yang ditetaskan oleh si nyamuk betina semuanya akan mati, tidak bisa menetas menjadi jentik-jentik terus menjadi nyamuk, tidak ada, ya.
makanya menjadi pendekatan yang sangat menarik, dan pemerintah Singapura menggunakan pendekatan ini. Nanti mungkin nanti kalau pas tanya jawab saya bisa jelaskan apa kelebihan dari teknik ini dibanding teknik yang dipakai oleh negara lain seperti di Indonesia. Indonesia termasuk di Brasil, di Australia, kita menginfeksi nyamuk betinanya. Ya, pakai ibu bapak bisa lihat di sini yang di gambar ketiga, si nyamuk betinanya yang warna hijau nih. Ya. Nyamuk betina yang warna hijau, dia bisa ya Bu ya, bisa menikah dengan nyamuk jantan liar. Yes. Ya, tapi ketika dia menikah dengan nyamuk jantan liar, keturunannya dia akan melahirkan keturunan, tapi keturunannya akan terinfeksi bakteri Wolbachia semuanya. Artinya apa? Artinya terjadi pergeseran populasi, Bu, dari nyamuk liar menjadi nyamuk yang terinfeksi bakteri Wolbachia. Oke. Lalu nyamuk betina Wolbachia yang hijau juga bisa menikah sama nyamuk jantan Wolbachia. Hasilnya sama, dia akan menghasilkan keturunan nyamuk Wolbachia. Artinya apa? Artinya kalau kita menginfeksi nyamuk, terutama nyamuk betina dengan bakteri Wolbachia, kita akan menggeser populasi nyamuk Aedes dari yang liar, yang gampang menularkan virus dengue, menjadi jenis nyamuk yang nanti sangat sulit atau bahkan bisa dibilang tidak bisa menularkan virus dengue. Ya, sehingga dia bisa melindungi. Nanti di slide terakhir. Ini kayaknya slide kedua terakhir saya. Bagaimana keamanannya? Ini kan pertanyaan semua orang. Bakteri Wolbachia sekali lagi adalah bakteri yang hanya dijumpai secara alamiah pada serangga. Kira-kira lebih dari 60% serangga yang berhasil dikumpulkan dan diteliti. Oke, termasuk kupu-kupu, lalat, lebah, ya, bahkan ada beberapa nyamuk. Oke. Nah, Wolbachia sendiri, bakteri Wolbachia tidak bisa hidup di luar dari inangnya. Inangnya itu siapa? Si serangga itu. Ya. Bakteri Wolbachia tidak bisa hidup di luar inangnya. Ya, jadi dia agak beda dengan kalau bakteri yang kita makan di yogurt, itu kan bakteri yang bisa hidup sendiri, hidup di luar inang. Tapi bakteri Wolbachia tidak bisa. Oke, itu satu. Lalu kedua, bakteri Wolbachia tidak akan mungkin saya akan pakai kata tidak akan. Bakteri Wolbachia tidak berbahaya untuk manusia atau mamalia yang digigit oleh nyamuk yang terinfeksi bakteri Wolbachia. Kenapa? Karena sekali lagi Wolbachia tidak menginfeksi manusia, ya, atau mamalia. Dia hanya menginfeksi serangga. Oke. Nah, pertanyaannya, Bapak tahu dari mana? Ya kan? Nyamuk kebun itu nyamuk kuleks, ya, yang ini ya kan. Nyamuk kuleks ini secara alamiah memiliki Wolbachia. Nah, sekarang saya tanya, apakah di antara kita ini ada gak yang belum pernah tergigit oleh nyamuk kebun? Nah, ketika kita menggunakan teknik Wolbachia, kita bisa menginfeksi si jantan atau kita bisa menginfeksi si betina. Di sini gambarnya berubah jadi warna hijau nih. Ini pendekatan yang dipakai di Singapura. Ya, dan ada beberapa tempat di Amerika Serikat juga kalau saya berusaha menggunakannya juga. Mereka menginfeksi nyamuk jantan dengan bakteri Wolbachia. Dan yang menarik, ketika nyamuk jantannya sudah terinfeksi bakteri Wolbachia, dia tidak bisa menikah. Ya, saya pakai istilah menikah aja ya, Ibu Bapak sekalian. Dia tidak bisa menikah dengan nyamuk Aedes liar yang warna hitam. Karena ketika mereka menikah, ya, jantan Wolbachia ketemu betina liar, ketika mereka menikah, telur yang ditetaskan oleh si nyamuk betina semuanya akan mati, tidak bisa menetas menjadi jentik-jentik.
suntik terus menjadi nyamuk. Tidak ada, ya. Ini makanya menjadi pendekatan yang sangat menarik, dan pemerintah Singapura menggunakan pendekatan ini. Nanti mungkin sebenarnya apakah ibu bapak, mungkin saya kembali ke pertanyaan tadi kan, ibu bapak ada pertanyaan kalau nggak salah Bu Sri, kalau yang nyamuk kebun itu, kalau digigit nyamuk kebun itu nyamuk Aedes, nyamuk demam berdarah atau bukan? Nyamuk kebun itu nyamuk kuleks, ya, yang ini ya, moga-moga kursus saya terlihat. Dan nyamuk kuleks ini secara alamiah memiliki Wolbachia. Nah, sekarang saya tanya, apakah di antara kita ini ada gak yang belum pernah tergigit oleh nyamuk kebun? Kalau saya sih sering, ya, sangat sering. Dan nyamuk kebun itu punya Wolbachia. Artinya apa? Kita sebenarnya secara alamiah sudah terpapar oleh nyamuk yang terinfeksi Wolbachia. Dan sampai saat ini tidak pernah ada kasus manusia terinfeksi Wolbachia. Ya, makanya tidak ada laporan sampai saat ini bakteri Wolbachia menginfeksi manusia dan menimbulkan gangguan kesehatan. Ya, jadi ini yang poin kedua. Poin ketiga adalah ini. Terus kalau tadi nyamuknya sengaja dimasukkan bakteri Wolbachia-nya. Terus tadi ada pertanyaan, terus dia ngisap darah manusia, lalu hinggap ke manusia, ngisap darah manusia A, hinggap ke manusia B. Lalu si manusia B ini nanti terinfeksi Wolbachia apa enggak? Tidak. Sekali lagi, kembali lagi ke dua pernyataan di atas. Bakteri Wolbachia hanya menginfeksi serangga, dan bakteri Wolbachia tidak bisa hidup di luar inangnya. Inangnya itu siapa? Serangga. Ya, manusia bukan inang dari Wolbachia. Oke, jadi itu keamanannya ya, ibu bapak sekalian, dan saya yakin ada banyak pertanyaan yang terkait dengan masalah keamanan Wolbachia. Nah, ini slide terakhir saya yang tadi menjawab melanjutkan pendahuluan dari Bu Sri. Ada penelitian yang dilakukan di Yogyakarta, bekerja sama dengan tim dari Australia. Nah, ini tadi awal saya bilang, saya sebenarnya sempat berpapasan. Tadi saya udah berpapasan nih dengan Profesor O'Neill. Lalu saya juga sering berpapasan dengan Prof. Adi Utarini. Beliau merupakan guru besar di Gajah Mada, di Fakultas Kedokteran Gajah Mada tempat saya bersekolah. Ya, saya sering berpapasan. Saya memang tidak pernah diajar secara langsung oleh beliau, karena pas saya kuliah di FK UGM, beliau lagi sekolah. Ya, tapi beliau baru selesai sekolah, maaf. Beliau baru selesai sekolah, baru balik, jadi belum mulai mengajar angkatan saya. Tapi saya sudah mendengar nama beliau sejak saat itu. Jadi sekali lagi, saya istilahnya seperti ada hubungan batin lah dengan dua dedengkot Wolbachia ini. Makanya saya kayak selain sebagai latar belakang saya sebagai viral immunologist, saya merasa saya perlulah ikut menjelaskan kesimpang siuran berita terkait Wolbachia. Nah, yang saya biasa tutup aja sekalian di sini. Ini hasil penelitian yang dilakukan oleh tim Profesor Utari ini, ya, beserta tim kolaboratornya, dilakukan di Yogyakarta, di mana mereka bisa lihat di sini, tapi saya langsung di poin yang warna biru aja. Dari hasil penelitian mereka yang dimuat di jurnal yang sangat prestis ya, New England Journal of Medicine tahun 2021, mereka menunjukkan populasi di beberapa kelurahan di Yogyakarta yang disebarkan nyamuk Wolbachia, terjadi penurunan kasus demam berdarah denggi itu sebanyak 77%. 3/4 loh ibu bapak sekalian. Itu sesuatu yang sangat signifikan. Ya. Dan Jogja itu daerah endemik demam berdarah yang dari dulu waktu saya koas itu kita paling takut ketemu pasien demam berdarah, karena itu artinya kita nggak bisa tidur malam. Kita nggak bisa tidur, kita harus melek dari pagi sampai ke pagi, karena kita harus jagain si pasien jangan sampai ada perdarahan, apalagi kalau itu pasien anak-anak. Makanya terjadi penurunan 77% itu ada sesuatu yang sangat signifikan. Nah, ini untuk menunjukkan hasil penelitian yang sudah dilakukan di Indonesia
dibuktikan di Yogyakarta di kelurahan yang mereka menyebarkan nyamuk Wolbachia jadi penurunan kasus. Makanya Kementerian Kesehatan Indonesia ingin memperluas program penguji cobaan di Jakarta Barat seperti Bu Sri sudah sampaikan. Di Bali, mungkin Ibu Bapak pernah dengar juga, tapi terus heboh karena banyak beredar video yang menurut saya tidak mendidik ya, sehingga terjadi penolakan oleh masyarakat Bali. Jadi saya pribadi sangat berharap masyarakat di Jakarta Barat akan mau ya, dan nggak cuma Jakarta Barat, akan ada juga kawasan daerah Jawa Barat juga, dan ada satu tempat lagi yang saya lupa provinsi apa yang akan menjadi tempat penguji cobaan nyamuk Wolbachia untuk mengendalikan kasus penyakit demam denggi. Itu slide terakhir saya. Mungkin kita tutup sampai di sini ya, Bu Sri. Okay. Jadi kita lanjut tanya jawab ya Bu. Silakan. Mungkin yang mau bertanya nanti tolong bisa di spotlight ya. Oke, Dok, saya malah jadi kepikiran ya Dok ya. Ini saya pernah baca, bisa dicek, bisa diklarifikasi kalau memang salah. Nyamuk Wolbachia ini bukan nyamuk Wolbachia ya, mungkin Wolbachianya ini tidak bisa hidup di cuaca panas. Dikatakan tidak bisa hidup di cuaca panas. Apakah benar demikian? Jika benar demikian, berarti ini kan cuacanya panas nih. Sedangkan nyamuknya mau dilepas sekarang di Jakarta Barat. Lah, berarti nggak ada efek dong, malah nambah-nambahin nyamuk aja. Itu yang menggelitik saya itu kenapa gitu. Harus dilepaskan. Ini cuacanya lagi panas, bukan cuacanya lagi dingin, cuaca lagi panas. Wolbachianya udah disuntik-suntik, udah dilepas, udah habisin banyak, terus buat apa gitu ya? Buat apa gitu? Ya, kita cuma dapat bentol-bentolnya nanti ya Bu ya. Iya betul. Ya. Ini hasil penelitian yang dilakukan oleh tim Profesor Utari ini ya, beserta tim kolaboratornya, dilakukan di Yogyakarta, di mana mereka bisa lihat di sini, tapi saya langsung di poin yang warna biru aja. Dari hasil penelitian mereka yang dimuat di jurnal yang sangat prestis ya, New England Journal of Medicine tahun 2021, mereka menunjukkan populasi di beberapa kelurahan di Yogyakarta yang disebarkan nyamuk Wolbachia terjadi penurunan kasus demam berdarah denggi itu sebanyak 77%. 3/4 loh Ibu Bapak sekalian. Itu sesuatu yang sangat signifikan. Oke, Dok, saya malah jadi kepikiran ya Dok ya. Ini saya pernah baca, bisa dicek, bisa diklarifikasi kalau memang salah. Nyamuk Wolbachia ini bukan nyamuk Wolbachia ya, mungkin Wolbachianya ini tidak bisa hidup di cuaca panas. Dikatakan tidak bisa hidup di cuaca panas. Apakah benar demikian? Jika benar demikian, berarti ini kan cuacanya panas nih. Sedangkan nyamuknya mau dilepas sekarang di Jakarta Barat. Lah, berarti nggak ada efek dong, malah nambah-nambahin nyamuk aja. Itu yang menggelitik saya itu kenapa gitu. Harus dilepaskan. Ini cuacanya lagi panas, bukan cuacanya lagi dingin, cuaca lagi panas. Wolbachianya udah disuntik-suntik, udah dilepas, udah habisin banyak, terus buat apa gitu ya? Buat apa gitu? Ya, kita cuma dapat bentol-bentolnya nanti ya Bu ya. Iya betul. Ya. Tapi pertanyaan Bu Sri ini terkait dengan slide saya yang ini. Wolbachia adalah bakteri yang cuma bisa hidup di dalam inangnya. Inangnya itu apa? Serangga. Dalam hal ini serangga nyamuk. Sama seperti kita, nyamuk juga akan mempertahankan suhu badannya. Dia akan mempertahankan suhu badannya. Artinya apa? Si bakteri Wolbachia selama di dalam. Jadi tadi kan pertanyaan Ibu, kalau Wolbachia itu nggak tahan panas, ngapain disebarkan pas saat lagi panas toh? Iya betul. Ya. Jadi kembali ke maaf masih bisa melihat slide saya Bu? Ya, saya masih bisa terlihat ya Bu ya? Oke. Ya. Nah, akhirnya kembali ke poin ini Bu. Bakteri Wolbachia cuma bisa hidup di dalam inangnya. Inangnya itu serangga, yaitu si nyamuk Aedes dalam hal ini. Bakteri dan sama mirip seperti kita manusia. Semua spesies akan berusaha mempertahankan suhu tubuhnya dalam range tertentu. Artinya apa? Artinya kalau bakteri Wolbachianya ada di dalam si nyamuk, mau panas, mau dingin, gak akan ada efeknya buat dia.
Jadi jadi intinya di situ. Ya, efeknya nanti ke nyamuknya, Bu. Oke, terus kenapa pilihannya kalau dilihat tadi ya, kalau feeling aja ya, kalau dilihat dari tadi, kalau nyamuk Wolbachia yang diinfeksi itu adalah nyamuk Aedes yang jantan, itu maka tidak ada telur yang dihasilkan gitu kan? Yeah. Bukankah itu lebih baik ya? Artinya kan nyamuknya hilang. Kenapa malah dipilihnya yang betina gitu? Itu kan masih bertambah lagi ke sana-sana lagi. Dan saya pernah baca bahwa kalau misalnya yang betina yang diinfeksi, kemudian ternyata menikah dengan nyamuk Aedes yang tidak terinfeksi Wolbachia, itu nanti ada kemungkinan yang ya anaknya itu atau keturunannya ada yang tidak terinfeksi Wolbachia juga gitu. Betul kan, Dok? Jadi tidak ini. Nah, itu berarti ada kemungkinan yang cukup besar, artinya ada kelolosan gitu loh, bertambahlah nyamuknya. Betul. Apakah populasi nyamuk nggak bertambah banyak gitu? Ya, itu misalnya ternyata ada yang kelolosan gitu, nggak ada bakteri Wolbachia-nya gitu. Betul. Itu pertanyaan sangat bagus, Bu. Secara matematik memang ada persentase walaupun kecil ya, di bawah 1%, akan ada yang lolos ketika nyamuk betina Wolbachia menikah sama nyamuk jantan liar. Ada nanti kurang dari 1% keturunannya bisa yang liar. Jadi memang secara matematika itu ada. Nah, tapi kembali ke pertanyaan Bu Sri tadi, kenapa Indonesia nggak mengadopsi yang metode yang melepaskan yang jantan aja? Iya. Kalau saya melihat ada dua, dan ini pernyataan pribadi saya lah, pendapat pribadi saya. Pertama, memilih nyamuk jantan, lalu memasukkan bakteri Wolbachia ke dalamnya, itu lebih mahal. Biayanya lebih mahal dibanding memilih dan menginfeksi nyamuk betina dengan Wolbachia. Jadi beda teknologi ini membedakan harga, Bu. Makanya sejauh ini dari tingkat negara hanya negara Singapura yang menggunakan nyamuk jantan. Ya, karena dari segi cost itu sangat besar. Ya, yang kedua, ya, tadi pertama biaya. Yang kedua adalah kembali tadi ke pertanyaan intermezzo kita di awal. Kalau kita pilih yang jantan, terus yang jantan cuma bisa menikah sama yang betina. Yang jantan Wolbachia cuma bisa menikah sama betina Wolbachia, tidak bisa menikah sama betina liar. Akibat lama-lama kan populasi nyamuk menurun kan. Yeah. Akan selalu ada pertanyaan, terutama dari ahli-ahli ekologi, ahli-ahli ekosistem. Kamu menghilangkan salah satu spesies, apa dampaknya? Apakah kamu sudah memperhitungkan 100% dampak dari penghilangan spesies itu? Itu sesuatu yang nggak bisa kita jawab, Bu. Makanya, menurut pendapat saya, karena dua hal itu. Satu, biaya. Dua, kita berusaha tidak terlalu mengacaukan ekosistem dengan menghilangkan satu spesies, cuma menggeser dari hitam ke hijau, ya, dari liar ke Wolbachia, sehingga oleh karena itu maka Indonesia dan beberapa negara yang lebih besar secara wilayah memilih pendekatan yang kedua, menginfeksi nyamuk betina. Oke. Kalau misalnya yang di Singapura itu kan, Dok, dia memilih yang jantan yang diinfeksi ya. Yeah. Apakah ada hasil penelitian yang mengatakan bahwa ada permasalahan dengan ekologi? Nah, akhirnya kembali ke poin ini, Bu. Bakteri Wolbachia cuma bisa hidup di dalam inangnya. Inangnya itu serangga, yaitu si nyamuk Aedes dalam hal ini. Bakteri dan sama mirip seperti kita manusia, semua spesies akan berusaha mempertahankan suhu tubuhnya dalam range tertentu. Artinya apa? Artinya kalau bakteri Wolbachia-nya ada di dalam si nyamuk, mau panas, mau dingin, gak akan ada efeknya buat dia. Jadi intinya di situ. Ya, efeknya nanti ke nyamuknya, Bu. Oke. Kalau misalnya yang di Singapura itu kan, Dok, dia memilih yang jantan yang diinfeksi ya. Yeah. Apakah ada hasil penelitian yang mengatakan bahwa ada permasalahan dengan ekologi? Sejauh ini belum, Bu. Sejauh ini belum ada
sejauh ini belum ada penelitian ke arah situ dan belum ada, minimal saya belum aware ada hasil penelitian ke arah situ karena mereka juga baru melepaskan kurang dari 10 tahun yang lalu ya, kayaknya sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu. Jadi artinya apa? Artinya masih cukup baru dan istilah belum sampai menghilangkan populasi nyamuk itu dengan sendirinya. Dan mungkin satu hal yang perlu diperhatikan, si pemerintah Singapura menginfeksi nyamuk jantannya dengan Wolbachia. Tapi jika suatu saat nyamuk jantan Wolbachia ini ketemu sama nyamuk betina Wolbachia, maka dia akan menghasilkan keturunan yang terinfeksi Wolbachia. Artinya bahwa bumi hanguskan, membinasakan si nyamuk itu sesuatu yang mungkin tidak akan pernah terjadi. Oke. Tapi kalau mungkin ada yang lain yang mau tambahin, kalau saya kepikiran saja sih, kalau kita melepas nyamuk ya begitu banyaknya kita lepasin ya, dan ada kemungkinan kan nih betina, tahu-tahu ternyata ada yang kelolosan, apa nggak tambah banyak ya populasi nyamuknya? Sebenarnya makanya di sini ada digambarkan ketika nyamuk betina Wolbachia yang hijau muncul, maka dia akan menggeser populasinya, Bu. Dia akan menggantikan yang hitam. Nanti akan terjadi keseimbangan. Bukannya hijau tambah hitam jadi dua-duanya muncul. Tapi si hijau, saya kayak lagi kampanye politik aja. Akan menggeser yang hitam. Akan menggeser hitam. Jadi populasinya akan tetap boleh dibilang tetap akan sama dari segi jumlah, Bu. Tidak akan istilahnya signifikan meningkat berlipat ganda, tidak. Oke, pertanyaan berikut dok, kalau dari saya, ini kan dengan nyamuk Wolbachia dilepaskan, diharapkan bahwa DBB-nya menurun. Ya. Pertanyaan saya, DBB menurun, nyamuknya tambah banyak nggak? Karena gini, DBD itu kan diakibatkan oleh virus. Ya. Nyamuk mau ada virus, mau tidak ada virus, dia kan hidup dengan senang. Bukan nyamuknya yang menyebabkan DBD, si virus yang menyebabkan DBD. Cuma si nyamuknya menularkan si virus. Artinya DBD dihilangkan, tidak ada impactnya ke si nyamuk, Bu. Mungkin saya ubah sedikit pertanyaannya ya dok ya. Jadi nyamuk itu awalnya caranya gimana sih? Nyamuknya ditangkepin dulu. Ini bodoh-bodohnya nih orang awam. Nyamuknya ditangkap dulu di area itu, ditangkap terus kemudian disuntik-suntikin gitu ya. Kemudian baru dilepasin lagi. Betul, Bu. Jadi nyamuk yang di daerah situ ditangkepin. Nggak mesti di daerah situ. Biasanya mereka waktu awal ya, tapi sekarang udah ada stoknya, Bu. Udah ada stok, nyamuk-nyamuk yang udah dikumpulkan dari alam, dari liar. Terus pas mereka bertelur, telurnya itu yang isi nyamuk baru ya, disuntikan bakteri. Nah, dari situ mereka sudah ada stoknya, stok nyamuk-nyamuk Wolbachia. Tadi kalau boleh saya kembali ke pertanyaan Bu Sri yang tadi. Kalau si demam berdarah menurun, ada impact-nya nggak ke populasi nyamuk? Tidak ada. Karena nggak ada hubungannya. Si nyamuk mau ada si virus dengue atau tidak, dia hidup happily ever after. Itu satu. Tapi, ketika kita menggunakan pendekatan Wolbachia ini, si bakteri ini selain tadi di slide sebelumnya ya, Bu, dia menekan si virus, tapi di sini dia juga akan mengubah populasi nyamuk. Jadi dia akan ada impact-nya. Jadi bukannya penurunan kasus DBD yang mengubah si nyamuknya, tapi karena keberadaan si bakteri Wolbachia itu yang nanti akan mengubah pemetaan si nyamuk Aedes. Jadi berarti kalau misalnya nih ya, ini bodoh-bodohnya aja nih dok, ini nyamuk yang sudah diinfeksiin dengan ibarat kata kita menambah sesuatu ke dalam tubuh si nyamuk ya. Si nyamuk terus kemudian dimakan oleh kodok atau ikan gitu dok. Ya. Nah, apakah akan terjadi mutan dari si kodok itu? Apa kodoknya jadi ada apa gitu ya? Karena kan jadi ada sesuatu yang dari dalam tubuhnya gitu kan? Ya. Apakah
kodok atau si ikan itu jadi ada sesuatunya kan kepikiran ya. Nanti kalau kita makan ikan itu kena nggak sih gitu kan? Ya. Apakah nanti ikannya jadi berbahaya gitu untuk dimakan? Itu pertanyaan sangat bagus, Bu. Dan akhirnya kembali ke sini. Ya. Pertanyaan saya, DBB menurun nyamuknya tambah banyak nggak? Karena gini, DBD itu kan diakibatkan oleh virus. Ya. Nyamuk mau ada virus, mau tidak ada virus, dia kan hidup dengan senang. Bukan nyamuknya yang menyebabkan DBD, si virus yang menyebabkan DBD. Cuma si nyamuknya menularkan si virus. Artinya DBD dihilangkan, tidak ada impactnya ke si nyamuk, Bu. Nah, jadi berarti kalau misalnya nih ya, ini bodoh-bodohnya aja nih dok. Ini nyamuk yang sudah diinfeksiin dengan ibarat kata kita menambah sesuatu ke dalam tubuh si nyamuk ya, si nyamuk. Terus kemudian dimakan oleh kodok atau ikan gitu dok. Ya. Nah, apakah akan terjadi mutan dari si kodok itu? Apa kodoknya jadi ada apa gitu ya? Karena kan jadi ada sesuatu yang dari dalam tubuhnya gitu kan? Ya. Apakah si kodok atau si ikan itu jadi ada sesuatunya kan kepikiran ya? Nanti kalau kita makan ikan itu kena nggak sih gitu kan? Ya. Apakah nanti ikannya jadi berbahaya gitu untuk dimakan? Itu pertanyaan sangat bagus, Bu. Dan akhirnya kembali ke sini lagi. Bakteri Wolbachia hanya menginfeksi serangga. Oke. Tidak akan menginfeksi hewan lain, termasuk manusia. Walaupun itu adalah walaupun itu adalah sesuatu tindakan dari luar yang kita lakukan ya, yang kita suntikan gitu ya. Betul. Ya. Dan apakah ada kaitannya dengan penyakit-penyakit baru yang katanya kan DBB menurun, tapi ada penyakit lain yang rising gitu ya, naik gitu. Apakah ada hubungannya seperti itu? Ya, mungkin ibu bapak sekalian pernah dengar Instagram atau TikTok yang menyatakan bahwa tiba-tiba menggunakan bakteri Wolbachia untuk menekan demam berdarah akan meningkatkan Japanese encephalitis virus, penyakit yang diakibatkan oleh virus yang menyebabkan peradangan otak. Permasalahannya, nyamuk yang menularkan virus Japanese encephalitis itu sama nyamuk yang menularkan dengue ini dua nyamuk yang berbeda. Jadi tidak mungkin, secara logika itu nggak mungkin. Ya, jadi istilahnya kekhawatiran yang tidak pada tempatnya dalam kasus itu ya, Bu. Oke. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Ada yang mau bertanya? Ada lagi yang perlu dipertanyakan atau yang memusingkan? Mungkin sambil nunggu ya. Mau nanya dok, sebenarnya fogging itu berbahaya nggak sih? Fogging itu kan dia menggunakan chemical ya, Bu. Dia memang chemical yang memang khusus untuk membasmi serangga. Kita menggunakan konsentrasi yang beracun untuk serangga, tidak beracun pada manusia. Namun bukan berarti tidak bisa mengiritasi manusia, terutama saluran pernapasan manusia ketika kita hirup. Contoh, ketika kita nyalain obat nyamuk, kita semprot baygon di rumah, di dalam kamar, terus kita berdiam di dalam kamar itu, kita kan akan merasa nggak enak kan, teriritasi karena chemicalnya, ya kan. Jadi tetap walaupun tidak beracun, tidak akan mematikan kita, tapi akan bisa mengiritasi kita karena efek dari chemicalnya, Bu. Nah kok mungkin ini agak nyeleneh ya. Ya, silakan. Kan kalau kita misalnya ya nyamuk Aedes itu selalu ada kan ya, selalu ada. Hanya DBB virusnya itu saja yang tidak ada. Nah pada saat tiba-tiba DBB menghilang, itu kemana itu virus? Tanya sangat bagus, Bu. Virusnya kemana gitu? Ya. Terus kenapa tiba-tiba dia muncul lagi? Kan harusnya kalau hilang ya hilang gitu. Kenapa dia muncul lagi gitu? Iya, sebenarnya dia nggak hilang, Bu. Karena ada siklus hidup DBD itu kan antara nyamuk dan manusia. Artinya bahwa ada masa-masa di mana jumlah kasus dengue, penyakit demam berdarah itu sangat rendah. Sangat-sangat rendah. Tapi bukan berarti tidak ada yang lagi terinfeksi. Nanti ketika jumlah nyamuk tiba-tiba banyak, maka mereka akan menggigit si pasien itu,
terus menjadi sumber lagi untuk menularkan istilahnya apa? Menularkan ke individu-individu yang belum menderita penyakit demam berdarah, Bu. Jadi dia sembunyi gitu? Bukan sembunyi. Jadi ada kasus ya. Cuma kayak sedikit, mungkin cuma 1 kasus, 2 kasus. Orang tidak aware, makanya dia tidak menyadari bahwa dia menderita dengue. Lalu karena itu pas masa yang bukan masa untuk masa di mana nyamuk akan berlipat ganda, itu masa berlipat ganda itu biasanya ketika habis hujan tiba-tiba panas. Itu masa yang paling disukai nyamuk. Kalau di luar dari masa itu, maka penularannya itu paling sedikit. Kan boleh dibilang kita di daerah tropis ini 365 hari kita selalu ketemu nyamuk kan, Bu? Iya, betul. Jadi sebenarnya artinya bahwa virus dengue itu akan selalu ada. Cuma dalam kasus sedikit tiba-tiba nyamuknya banyak, lalu terjadi ledakan kasus. Itu sih, Bu. Oke. Ya. Oke, terima kasih, Dok. Kalau ada salah nanti tolong diperbaiki. Oh, ada baru. Apakah nyamuk yang disisipi Wolbachia ini punya habit yang sama dengan nyamuk Aedes? Sama. Dia bukan nyamuk zombie. Jadi kelakuannya akan tetap sama. Karena nyamuk yang disisipi Wolbachia itu nyamuk Aedes. Oke. Ya. Oke. Kalau gitu saya coba simpulkan ya bahwa demam berdarah ini yang perlu kita waspadai. Beberapa gejala dari demam berdarah itu tadi misalnya demam, kemudian sakit linu-linu tulang, kemudian pencernaan bermasalah. Itu mungkin pada saat itu mau sampaikan kenapa istilah demam berdarah dengue, istilah yang sangat umum dan di mana kita semua sangat familiar, itu sebenarnya istilah yang keliru. mirip kayak COVID ya, Dok? Mirip-mirip, ya. Makanya kalau dari gejala sulit dibedakan, Bu. Saat ini, terutama pada pasien anak-anak, gejalanya malah lebih banyak ke situ. Jadi demam disertai gejala gangguan saluran pencernaan, menyebabkan pemerhati sosmed mereka sering, demam berdarah berubah gejala ya. Sebenarnya jadi kan ada 3 tingkat keparahan: demam dengue, demam berdarah dengue, terus yang kita terakhir sebut adalah sindroma shock dengue. Nah, khusus kembali lagi ke dengue, yang menularkan adalah nyamuk jenis kelamin betina yang tipe Aedes. Ya, di sini saya tuliskan tipe Aedes. Nah, penular virus dengue, dia sukanya air yang relatif jernih, yang kita sebut air bersih. Dia beda dengan tadi nyamuk Anopheles atau nyamuk Culex, nyamuk kebun itu yang suka air kotor juga saya oke aja. Saya satu, kita tahu bahwa nyamuk Aedes tadi dia sukanya menggigit waktu pagi hari, waktu terang tadi ya, beberapa jam, 2 jam setelah matahari terbit dan beberapa jam sebelum matahari terbenam. Dia dalam sarang nyamuk dan pengertian bahwa si nyamuknya suka hinggap di situ. Ya, suka hinggap di situ. Tempat persembunyian dia lah. Ya. Nah, yang pertama dulu, kalau kita menginfeksi si nyamuk jantan, makanya di sini gambarnya berubah jadi warna hijau nih. Ini pendekatan yang dipakai di Singapura. Menurut kalian, kegunaan nyamuk itu apa sih? Apakah dia diciptakan oleh Tuhan cuma sekedar untuk menggigit manusia? Kalau dia ngisap darah, itu kegunaannya buat manusia apa? Saya simpulkan aja. Ya, simpulkan aja, Bu ya. Okay. Maaf ya. Oke, terima kasih, Dok. Kalau ada salah nanti tolong diperbaiki. Oh, ada baru. Apakah nyamuk yang disisipi Wolbachia ini punya habit yang sama dengan nyamuk Aedes? Sama. Dia bukan nyamuk zombie. Jadi kelakuannya akan tetap sama. Karena nyamuk yang disisipi Wolbachia itu nyamuk Aedes. Oke. Ya. Oke. Kalau gitu saya coba simpulkan ya bahwa demam berdarah ini yang perlu kita waspadai. Beberapa gejala dari demam berdarah itu tadi misalnya demam, kemudian sakit linu-linu tulang, kemudian pencernaan bermasalah. Itu mungkin pada saat itu
bisa jadi itu adalah terkena demam berdarah, jadi diwaspadai. Jangan merasa kalau demamnya sudah menurun maka berarti sudah sembuh. Hati-hati, karena di hari keempat atau hari keenam, 4 sampai 6 itu akan mendadak akan naik lagi. Itu masa-masa kritisnya dan itu yang berbahaya, jadi harus dijaga. Pada saat terkena demam mungkin ada baiknya lebih banyak konsumsi air minum yang bermineral, sehingga kondisi tubuh kita tidak langsung drop. Mungkin seperti itu. Dan jangan lupa untuk pencegahannya, pertama-tama perhatikan kolam atau air atau genangan air supaya jangan sampai ada jentik nyamuk. Kemudian baju-baju disimpan di dalam lemari supaya tidak menjadi tempat persembunyian dari nyamuk. Kira-kira seperti itu. Sedangkan untuk nyamuk Wolbachia, dua hal yang tadi ditekankan oleh Dr. Jo adalah pertama, bakteri Wolbachia ini hanya bisa hidup jika ada inangnya. Dalam hal ini inangnya adalah nyamuk. Yang kedua, bakteri Wolbachia ini tidak menimbulkan efek di dalam tubuh manusia. Gitu ya, Dok ya? Betul, Bu. Dua hal itu tidak menimbulkan efek di tubuh manusia. Dua hal itu yang kita pegang banget ya, supaya kira-kira sudah tahu hasilnya seperti apa. Mungkin itu kali ya. Ada tambahan, Dr. Jo? Itu catatan dari saya. Saya kira cukup, Bu. Terima kasih sudah Cukup, disimpulkan. Ya. Oke, terima kasih semuanya untuk kehadirannya. Ada beberapa tambahan, Dok, yang diminta. Kalau bisa next time ada penyakit lain dong yang bisa diinformasikan. Kira-kira demikian. Terima kasih atas kehadirannya, dan Dr. Jo terima kasih atas informasinya yang mencerdaskan kita. Paling tidak kami sedikit paham demam berdarah dan tentang Wolbachia ini. Oke. Sama, Bu, semoga berbeda. Ya, selamat sore semuanya. Sampai ketemu lagi. Oke, saya izin live ya. Terima kasih. Selamat sore, Yo, Bu. selamat sore semuanya.